Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Frater Song Bes dalam edisi renungan Senin 11 Oktober 2021 dengan bacaan-bacaan kitab suci dari Roma 1 sampai 7 dan Injil Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, terutama bacaan Injil, hendak menegaskan suatu hal yang esensial bagi kita umat beriman, terutama umat beriman Katolik. Itulah pengampunan. Pengampunan diwartakan, bukan ditawarkan. Maka bertobat lebih dulu baru diampuni, bukan diampuni dulu baru bertobat. Kita mau mengalami pengampunan dari Allah agar memperoleh keselamatan, maka jalan yang harus kita tempuh yaitu bertobat. Rahmat pengampunan Allah itu diceritakan dalam Injil yang hari ini kita dengar melalui penginjil Lukas. Dalam kisahnya disebutkan pengalaman tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus melakukan kesalahan dengan menolak perintah Allah untuk diutus ke Niniwe dan pergi ke Tarsis. Namun kapal yang ditumpanginya bertemu dengan badai dan Yunus sendiri terhempas ke dalam laut. Ia kemudian ditelan seekor ikan paus dan 3 hari lamanya berada dalam perut ikan itu. Kemudian ia menyadari akan kesalahannya dan bertobat. Ia pun berdoa kepada Allah untuk diampuni dan Allah mengampuninya, dan Yunus pun keluar dari dalam perut ikan itu. Kemudian ia pergi ke Niniwe dan memberitakan sabda Allah. Alhasil seluruh penduduk Niniwe serta rajanya bertobat. Di dalam kisah Injil Lukas ini juga menampilkan seorang tokoh yang lain, yaitu Ratu dari Selatan, Ratu Sheba. Ratu ini datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Kita tahu bahwa rahmat kebijaksanaan Allah itu terpancar dalam diri Salomo. Oleh karena kabar tentang Salomo membuat Ratu Sheba datang untuk menemui, mendengar, dan belajar dari kebijaksanaannya. Berbeda dengan tokoh yang lain yang juga ditampilkan dalam kisah Injil ini, yaitu angkatan yang jahat. Siapa itu angkatan yang jahat? Jika kita melihat isi kisah Injil ini dan membandingkannya dengan Injil-Injil yang lain, tentu kita akan menemukan siapa yang dimaksudkan Yesus angkatan jahat.
itu bisa kita temukan pada Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 39. Di situ Yesus mengatakan angkatan yang jahat itulah kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak menyukai Yesus dan berusaha untuk menjatuhkannya dengan menuntut suatu tanda baru. Pengetahuan yang mereka miliki kemudian membuat mereka menjadi sombong dan tidak mau untuk mengakui kesalahan dan bertobat. Sebaliknya, mereka membuat polemik dengan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, terlihat jelas bahwa respon orang-orang Niniwe dan rajanya dan Ratu Syeba terhadap pewartaan Allah melalui orang-orang pilihannya disambut dengan baik dan berbuah. Orang-orang Niniwe bertobat dan Ratu Syeba mau belajar kebijaksanaan dari Raja Salomo. Berbeda sikap dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang penuh dengan kesombongan dan suka untuk mencari kesalahan orang lain, terutama dalam hal ini Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentu kita pernah melakukan kesalahan, baik itu bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, firman hari ini mau mengajak kita untuk meneladani sikap-sikap baik dari Nabi Yunus, penduduk Niniwe dan rajanya, dan juga Ratu Syeba. Artinya kita sadari kesalahan yang kita buat, bertobat dan mau untuk memperbaharui diri kita supaya kebijaksanaan Allah melalui rahmat pengampunan yang ditunjukkan oleh putranya Yesus Kristus kepada kita dapat kita terima secara total. Bertobat dan mohon pengampunan adalah cara yang tepat untuk memperoleh belas kasih Allah. Dan disitulah kita memelihara kekudusan di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.